Baik, saya jawab. Pertama tentang jawaban salam dari Pak Haji Karni. Jawaban salam dari hadis Bukhari, itu jelas hadisnya menyebutkan kalau kita diucapkan salam oleh orang-orang kafir, maka jawablah wa'alaikum. Disuruh wa'alaikum, nggak pakai salam, nggak pakai sam juga. Mengapa? Karena Nabi jelaskan orang kafir justru kalau mengucapkan salam kepada kita kadang-kadang bukan assalamu alaikum, dia mengucapnya assalamu alaikum. Assalamu alaikum itu orang kafir yang ngerti bahasa Arab ya dulu itu. Orang di zaman Nabi itu ngomongnya kepada Nabi, kepada orang beriman yang ditemuinya bilang assalamualaikum, assalamualaikum, begitu. Itu artinya adalah mati kamu, hancur kamu, celaka kamu. Itu artinya. Makanya Nabi suruh jawab wa'alaikum, atas kamu juga. Artinya kalau dia bilang assalamualaikum, doain kita selamat, maka buat dia juga selamat jadinya. Tapi kalau dia mengucapkan kalimat melaknat kita, mengutuk kita dengan kalimat hancur celaka tadi, itu juga kembali kepada mereka. Kita disuruh menjawabnya cukup wa'alaikum. Dan jangan kita yang memulai assalamualaikum. Jadi orang kafir bilang assalamualaikum misalnya, karena dia kayak sekarang kan banyak nih orang kafir walaupun beda agama, tapi dengan kita assalamualaikum. Itu tokoh politik yang pengacara itu siapa? Ruhut ya. Ruhut itu paling fase itu bahasanya insya Allah assalamualaikum, kan ngomongnya gitu dia. Karena istrinya muslimah kan dia. Nah itu begitu. Kalau dia bilang assalamualaikum, itu doa yang baik. Kita juga tetap jawabnya wa'alaikum, jangan wa'alaikumussalam. Nggak boleh kita jawab wa'alaikumussalam, buat kamu celaka. Padahal dia doain kita. Kenapa kita harus balas dengan yang buruk? Wa'alaikumussalam, celaka buat kamu. Nggak perlu. Kita cukup menjawab wa'alaikum. Itu disuruh oleh Nabi, jawabannya itu. Pernah saya dengar nih, jawabannya wa'alaikumussalam, selamat atas kamu. Oh, bukan. Itu bukan jawaban Nabi. Itu adalah dari para ulama, mengada-ada itu begitu. Wa'alaikum wa'alainassalam, itu jawab-jawab gitu. Tapi dari Nabi cuma satu, itu hadisnya ada. Bisa dicari di Google juga ada, bisa dicari itu. Jawabannya wa'alaikum. Itu jawaban yang benar dari Nabi. Jadi Nabi itu orang yang baik. Kalau orang itu mengucapkan sesuatu, dibalas dengan balasan yang baik. Kalau dia ngomongnya jelek, ya buat dia jelek. Nabi cuma ngomong buat kamu sama, gitu aja. Buat kamu sama, seolah begitu. Dia doain kita baik, ya buat kamu sama kebaikan. Dia doain kita jelek, buat kamu sama kejelekan. Itu aja. Maliki yaumiddin, itu soal baca Al-Quran. Kata-kata Maliki yaumiddin dibaca Maliki yaumiddin itu boleh memang secara qiraah. Secara hukum qiraah boleh dan tidak menyalahi makna, karena maknanya pun berkisar di soal itu. Kalau dibaca Maliki yaumiddin, yang memiliki, alladzi yamlik, itu artinya malik, yang memiliki, yang mempunyai. Tapi kalau dibaca Malik, itu artinya raja, penguasa. Nah biasanya penguasa juga adalah yang memiliki, meskipun tidak mesti. Makanya dibaca di dalam surat An-Nas, ini yang nggak boleh. Kalau baca surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ini nggak boleh dibaca malikin nas, nggak boleh. Karena asalnya adalah malikin nas secara qiraah. Tapi kalau Al-Fatihah dibaca malikin nas boleh, dibaca malikin nas boleh. Nah, itu begitu ya. Tapi yang dibaca umum ya, sesuai dengan apa yang dibaca ahli qiraah juga seluruhnya, para ulama semua membacanya Maliki yaumiddin, maknya panjang. Tapi kalau orang yang baca pendek itu boleh, sekedar boleh, bukan yang lebih utama. Kalau ada pahala nilai 10, lalu ada pahala nilainya 7, mau pilih yang mana Pak? 7 apa 10? 10. 10 itu Maliki yaumiddin. Yang Maliki yaumiddin 7. Kira-kira begitu. Karena sekedar boleh. Ya. Tentang tarawih yang terlambat berbeda dengan tawaf. Apa-apa tengah-tengah tarawih kita batal.
Ya, ya. Berbeda. Kita batal kalau batal dalam tawaf 7 putaran. Karena tawaf itu kan lelah juga, kita keliling. Baru 3 putaran kita buang angin. Kita wajib wudhu, lalu kita sampai ke tempat tawaf lagi, melanjutkan sisa putarannya saja. Putaran ketiga, keempat, kelima, dan sampai ke-7. Tidak perlu mengulang dari awal. Bayangkan kalau orangnya kentut melulu, baru ke-6 batal, ke-6 batal, nggak selesai. Itu begitu, dibolehkan kalau tawaf. Nah itu melelahkan. Tapi kalau sholat, tidak. Sholat itu disuruh ulang dari awal. Karena sholat itu awalnya adalah takbir, mulai dari takbir lagi, nggak bisa mulai dari ruku, nggak bisa mulai dari sujud, nggak bisa. Kita ikut imam mulai dari ruku, itu pengertiannya adalah, misalnya kita sholat ini, yang sholat itu dihitung 1 rakaat, kita dapat. Imam misalnya sedang ruku, kita datang. Itu pengertiannya begini Pak, supaya jangan salah paham. Saya contohkan biar jelas. Imam sedang ruku, kita datang. Itu bukan begini. Allahu Akbar, ruku. Itu keliru. Mestinya Allahu Akbar, kita ihram dulu. Allahu Akbar, ruku. Nah, kita dapat imam masih ruku, belum bangun, terhitung 1 rakaat. Itu maksudnya. Sehingga ketika imam sujud, kita takbir dulu Allahu Akbar, lalu kita langsung Allahu Akbar, sujud, langsung sujud. Ketika kita sujud, tidak dihitung 1 rakaat. Ketika tidak saja udah nggak dihitung. Kita di antara 2 sujud nggak dihitung 1 rakaat. Tapi disuruh melakukannya seperti yang imam lakukan. Jangan imam lagi sujud, kita nungguin aja. Biar aja selesai dulu, sujud, dia tunggu aja, nungguin sambil baca HP lagi, sambil itu. Nah, itu keliru. Yang betul ikuti gerakan imam. Ikutnya iya, tapi nggak dihitung 1 rakaat. Dan kalau ternyata setelah imam berdiri, imam habis sujud, kemudian imam duduk, kita nungguin kan tadi, duduknya tahiyat, salam, nggak dapat sholat berjamaah kita, rugi nggak? Kan rugi jadinya. Itulah makanya disuruh ikuti imam. Cuma dihitung 1 rakaat kalau dapat di imam ruku. Nggak dapat imam ruku, kita nggak dihitung 1 rakaat. Nah itu tarawih juga begitu. Kalau dapat imam sudah tarawih yang ke-8, kita batal baru 2 rakaat. Berarti 6 rakaat kita nggak dapat. Ya nggak apa-apa. Jadi yang lain sholatnya 23, misalnya seperti di sini, kita cuma dapat sholat berarti 23 kurang 6 berapa? Berarti cuma 17. Nggak apa-apa 17. Nah kembali sekaligus pertanyaannya Pak Ali ini, sholat tarawih itu mau 17 kita dapatnya, mau 13, mau 11, bahkan mau cuma 3 rakaat, nggak apa-apa. Itu sholat sunnah. Kita dapat yang lebih baik, lebih banyak, nggak apa-apa, baru. Dan kita dalam ibadah ini, tolong jangan mengejar banyaknya, tapi mengejar benarnya ibadah kita, dan Allah ridho dengan ibadah kita. Jadi meskipun kita nggak bisa ke masjid berjamaah karena kita sedang dagang di tempat kita dagang itu, kita hanya bisa sholatnya di situ, ya buat kita ya sholat di situ. Jauh lebih baik daripada kita mengatakan atau berpandangan udahlah karena nggak ke masjid saya nggak sholat tarawih, itu malah nggak dapat apa-apa, nggak dapat nilai. Ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Apa yang tidak bisa kita dapat semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Kita bisa dapat 7, bisa dapat 5, bisa dapat 3, bahkan bisa dapat 1 saja disuruh oleh Nabi sholat malam itu, walaupun cuma dapat 1. Wa in khashitumus subha fa'autiru biwahidah, kata Nabi. Kalau kalian takut sudah mau dekat masuk waktu subuh, kalian belum sholat malam, sholatlah witir walaupun hanya 1 rakaat. Itu kata Nabi. Itu kalau jadi nggak apa-apa. Tapi kalau dapat semuanya ya alhamdulillah. Dapat ke masjid, alhamdulillah lagi karena anjurannya ke masjid.
Meskipun Nabi sendiri tidak melaksanakan di masjid. Tapi nggak boleh berpandangan begini. Wah, Nabi aja nggak di masjid setiap hari. Nabi cuma 3 hari terus di rumah. Itu jangan jadi contoh. Contoh Nabi itu karena beliau beralasan. Ada kata beliau begini. Ketika ditanya, kenapa ya Rasulullah sholat 2 hari, ada 3 hari di masjid, lalu kemudian nggak sholat di rumah? Kata Nabi, khasyitu antufrodo alaikum. Aku takut itu akan menjadi beban kewajiban bagi kalian. Kalau aku sholat di masjid setiap hari selama sebulan, itu menjadi beban buat kalian harus mencontoh perbuatanku selama sebulan di masjid. Berat nggak kira-kira? Berat. Ada orang yang lagi jalan-jalan, ada orang yang lagi dagang, ada orang yang lagi sakit, pengen sholat, tapi sholatnya bisa di rumah. Ya nggak apa-apa. Itulah makanya Nabi contohkan beliau hanya 3 kali di masjid, setelah itu beliau di rumah. Itu menunjukkan boleh sholat taraweh di rumah. Sekedar boleh ya. Ibarat tadi ponten 10 sama 7 kurang lebih begitu. Jangan berarti, wah kata Ustadz boleh sholat tarawih di rumah. Sholat di rumah semua nanti. Masjid Baitur Rahman kosong nanti. Itu salah. Jangan diartikan begitu. Ya, boleh di rumah daripada tidak sholat tarawih. Nah, itu begitu. Kemudian yang tadi belum pertanyaan Pak I belum saya jawab tentang kan belum dijawab, udah pengen beralih. Puasa yang 3. Oh iya, puasa sunnah diniatkan double, boleh. Amalan sunnah boleh niatnya digabung. Jadi kayak kemarin itu kita puasa Senin Kemis. Pas kemarin hari Rabunya tanggal 13, Kamisnya 14, Jumatnya 15. Maka pada waktu hari Rabu kita niat puasa Yaumul Bait, hari putih. Putih itu maksudnya Nabi biasa puasa pertengahan bulan. Hari Jumat kita puasa Yaumul Bait juga. Waktu hari Kamis kita niat puasa Yaumul Bait dan Yaumul Khamis. Bolehkah? Jawabannya boleh. Makanya nanti waktu kita waktu kita puasa Syawal, kalau kita susah puasa Syawal itu 6 hari berturut-turut, lakukanlah puasa Syawalnya di hari Senin dan Kamis. Senin, Kemis, Senin, Kemis, dan Kemis. Udah 3 pekan selesai puasa Syawal. Gampang kan? Nggak mesti 6 hari berturut-turut. Dan bedanya puasa sunnah dengan puasa wajib adalah puasa wajib disyiarkan. Harus kita terangkan, kita sedang berpuasa. Bahkan orang ngajak kelahi, bilang, itu lagi puasa. Kalau nggak puasa, bisa dilawan. Tapi nggak boleh bilang, ntar maghrib aja ya. Nggak boleh bilang begitu, menahan diri maksudnya ya. Nah itu kalau puasa sunnah sebaliknya, Rasulullah selalu kalau ibadah sunnah itu disembunyikan. Sholat juga begitu, sholatnya di rumah kalau bisa, bukan sholat di masjid, disembunyikan. Pokoknya amalan sunnah. Amalan wajib biar orang tahu. Itu kalau amalan wajib, orang tahu saya lagi puasa. Tapi kalau lagi puasa sunnah sebaiknya disembunyikan, nggak ada yang tahu. Bahkan sahabat Nabi dulu tuh kalau puasa sunnah itu mandi, rambutnya dikasih minyak, supaya apa? Kelihatan nggak puasa. Kan kalau pakai habis mandi, pakai minyak rambut, masa dia puasa? Lagi begitu, keren begitu lah enggak. Tapi kalau nggak boleh juga puasa nunjukin begini, lemes ini. Lagi puasa ya, iya. Jadinya kayak gitu kan. Nah itu puasa sunnah nggak boleh begitu. Puasa sunnah sebisa mungkin disembunyikan. Tapi puasa sunnah boleh digabung niatnya dengan puasa-puasa yang sunnah lainnya. Tapi nggak boleh digabung dengan puasa wajib. Kayak ibu-ibu maaf, puasa sunnah niatnya mau bayar utang sekalian. Itu nggak boleh. Karena yang bayar utang puasanya wajib. Utang karena mereka haid digabung dengan puasa 6 hari Syawal. Nggak boleh. Boleh pelaksanaannya, tapi kewajibannya belum gugur. Tergantung niatnya. Niat yang mau puasa wajib bayar utang atau niatnya mau puasa sunnah. Nah, itu begitu. Beda. Jadi harus sesuai dengan niatnya kalau dengan yang wajib. Ya. Nah dulu memang sahabat Nabi itu karena menyembunyikan puasanya, ya, dia tidak niat bertamu. Bukan besok tahu dia ada undangan makan, dia nggak tahu. Dia tetap berpuasa. Tapi begitu besok diundang makan,
yuk mampir, disediain minum, sediain makan. Sahabat Nabi dulu biasanya melaksanakan, dia minum saja, dia makan saja, niatnya puasa. Tapi setelah itu ya, Allah tahu dia berpuasa, dibatalkan karena menghormati tuan rumah yang memberikan hidangan. Nah itu yang dilakukan oleh para sahabat. Nggak kayak kita, lagi puasa, maaf ya lagi puasa, nggak perlu begitu. Itu kalau sahabat Nabi dulu begitu. Kecuali dengan orang yang udah dekat, udah kenal, kayak Pak E, udah dekat dengan Pak Anggiat misalnya, udah dekat betul, udah kayak sahabat karib, kayak kita dengan adik kakak, ditawarin makan, maaf gue lagi puasa nih, itu nggak apa-apa karena dengan dia udah nggak riak lagi. Mau riak apa? Sama dia udah kenal, udah lagi ujung rambut ujung kaki udah sahabat, udah deket, nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau orang yang baru kenal, jangan terangkan kita sedang berpuasa kalau sedang puasa sunnah, karena jangan sampai itu menjadi riak. Hasilnya begini Pak, orang yang niat puasa jadi buka karena menghormati tuan rumah, padahal niatnya puasa tapi dia menghormati tuan rumah, itu insya Allah pahala puasanya tetap Allah hitung karena niatnya mau puasa. Sementara orang yang tadi berpuasa ditawari makan, dia bilang maaf saya lagi puasa, boleh jadi puasanya jadi jadi nggak ada apa-apanya. Kenapa? Karena puasanya riak. Orang yang beramal karena riak nggak ada pahalanya. Lebih baik yang tadi yang berbuka. Itu sekali lagi untuk yang orang kita baru kenal, orang yang belum, ya kita masih ada jarak sedikit dengan dia. Tapi kalau udah sahabat karib, ya kalau Pak E ya satu jemaah udah sering ketemu, puasa ya puasa, jawabnya begitu. Jangan puasa tambah hari nungguin ditawarin minum, ditawarin makan. Enggak, kalau udah deket nggak apa-apa, kita terangkan saya puasa. Lagi saudara kita, ya, udah deket sekali boleh. Saya kira itu barangkali. Tadi masalah durasi tarawih tadi menarik. Durasi apa? Menarik sekali masa tarawih. Karena ada durasi yang panjang, ada yang pendek. Viral itu 5 menit selesai 23 rakaat itu terus gimana tadi? Iya. Itu yang kata Nabi nggak sholat namanya. Kan ada dulu kan contoh, mungkin dengar kita semua hadisnya, ada sahabat sholat sunnah 2 rakaat, kemudian menghadap Nabi, kata Nabi la tusolli, suruh sholat lagi, kamu belum sholat, diulangi sholatnya, tapi mirip dengan itu, disuruh Nabi sholat lagi, diulang-ulang. Kenapa? Setelah itu dia tanya, karena kamu sholat tapi tidak tumak ninah. Soal itu mesti tumak ninah. Kita boleh nggak baca apa-apa ketika ruku, ketika sujud, boleh nggak baca apa-apa, tapi tetap rukunya harus berhenti, sujudnya berhenti. Bacaan doa ruku dan doa sujud itu sunnah, yang kalau kita kerjakan menambah pahala kita tidak kerjakan, ya jadi pas-pasan. Tapi harus tumak ninah. Bagaimana sholat 5 menit 23 rakaat? Apakah bisa tumak ninah? Coba 5 menit. Baca Al-Fatihahnya juga mungkin lompat-lompat kali. Baca yang lain juga mungkin lompat-lompat. Saya kira sholat itu yang tenang. Ya yang wajar sholat 23 rakaat mungkin 20 menit kurang lebih. 5 menit kurang lebih begitu. Ya, itu pun juga udah agak cepat juga itu. Ya. Baik. Saya kira itu silakan cukup. Baik. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita semua, diberikan kita kekuatan, dan insya Allah kita masih ada pengajian ini sekali lagi pekan depan, karena insya Allah malam ini akan ditutup pengajian pengajian semua bulan sampai bulan Sya'ban ini, dan baru kita mulai lagi di bulan Ramadan. Ya, kalau kita karena ngaji Quran dan Ramadan bulan Quran, insya Allah kita tetap ngaji. Kalau yang ngaji fikih, yang ngaji hadis, yang ngaji selain Quran, memang tawakuf, berhenti dulu. Itulah dulu Imam Syafi'i melakukan itu supaya kita fokus kepada membaca Al-Quran, mendalami Al-Quran, mengisi hati dengan nilai-nilai Al-Quran.